ada seorang suami ya, kemudian suatu ketika lagi tidak akur sama istrinya. Terus karena nggak akur, kemudian katakanlah cekcok gitu, kemudian pisah artinya nggak ngumpul lagi, yang satu di depan yang satu di belakang misalnya. Suatu ketika datang hari lain sudah akur, tapi sang suami ini lupa, saya waktu emosi itu ngomong menceraikan istri saya apa enggak sih? Dia lagi pikir, ingatnya itu saya waktu itu ngomong talak apa enggak sih ya? Kan ragu dia. Kalau jatuh talak maka menggauli istri itu haram. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasubul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'a. Kitab Risalatul Mu'awana karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, pada halaman ke-118 baris ke-9 dari atas atau paragraf yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bahri ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi wa karamatihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa'lam annal muharramati qismani, ahaduhuma syai'un muharramun li'ainihi kal maitati wad dami wal khamri wa nahwi dhalik, wa hadha an-naw'u la yahillu biwajhin min al-wujuh illa 'inda al-idtirari wa huwa tawaqqufu baqa'in nafsil muhtaramati ala tanawulihi ma'a fuqdani ghairihi. Apa kata Habib Abdullah? Wa'lam, dan ketahuilah saudara-saudaraku, annal muharramati, bahwasanya hal-hal yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan itu qismani, ada dua. Ini tentang klasifikasi atau pengelompokan jenis-jenis barang atau perkara yang halal, ada dua. Ahaduhuma, salah satu di antara kedua pembagian ini, ahaduma, salah satu dari dua itu, syai'un, yaitu syai'un, sesuatu, muharramun, yang diharamkan, li'ainihi, karena bendanya atau barangnya, sesuatu itu. Maksudnya ini adalah, pertama, jenis haram itu adalah sesuatu yang haram karena bendanya, karena barangnya. Memang barang itu sudah haram. Contohnya apa? Kal maitati, seperti bangkai. Bangkai itu barangnya memang sudah pasti haram, mau diapain saja haram pasti. Waddami, dan darah. Darah itu haram untuk dimakan, maksudnya dikonsumsi, haram darah. Wal khamri, dan khamr, minuman keras. Minuman keras kalau zaman dulu sangat sederhana, yaitu berupa arak cairan. Sekarang minuman keras atau termasuk kategori minuman keras adalah narkoba, narkotika, dan obat-obat terlarang. Itu hukumnya khamr, meskipun dia tidak cair seperti dulu. Kenapa? Karena kaidahnya kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu masuk kategori khamr, dan setiap khamr itu haram. Jadi tidak harus cair, asal barang itu memabukkan, menghilangkan kesadaran akal manusia, narkotik, ganja, ekstasi, BK, nipam, dan seterusnya, itu hukumnya haram karena masuk kategori khamr. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Jadi ini contoh-contoh dari barang yang memang hukum awalnya memang sudah haram karena bendanya. Wa hadzal nau'u, dan jenis ini, jenis yang haram karena bendanya, karena fisiknya, karena materinya,
la yahillu, tidak akan pernah halal, biwajhin, dengan satu bentuk, minal wujuh, dari berbagai macam bentuk. Maksudnya tidak akan pernah haram dengan cara apapun. Sekali haram tetap haram, illa, kecuali indal idtirari, pada saat darurat, terdesak atau emergensi. Jadi barang haram itu mutlak tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan, kecuali hanya dalam satu situasi namanya darurat. Dan ini ada kaidahnya di dalam Islam. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruratu, sesuatu yang mendesak, genting, emergency, itu tubihu, memperbolehkan al-mahdurat, sesuatu yang dilarang menurut syariat. Seperti pada pertemuan sebelumnya kita kasih contoh, orang bisa menggunakan pengobatan dengan mengkonsumsi khamr apabila ternyata di satu waktu, di satu tempat, di satu zaman tidak ditemukan obat sama sekali yang bisa menyelamatkan nyawa orang kecuali dengan khamr misalnya. Tapi itu darurat, posisi atau kondisi emergency. Wahwa, dan kebolehan darurat itu, tawakkufu baqa'in nafsil muhtarami, tetapnya jenis hukum yang diharamkan. Jadi artinya itu dibolehkan ketika barang yang haram itu ada untuk dikonsumsi, ma'a fuqdani ghairihi, seiring atau bersamaan hilangnya atau ketiadaan barang lain selain itu. Nah, ini ketentuan syariatnya. Tetapi kalau masih ada barang lain yang halal, mutlak tetap haram. Makanya nanti dalam teknik operasionalnya, teknisnya, dipastikan dulu apakah betul barang yang halal itu tidak ada. Apakah betul bahwa pengobatan itu secara medis hanya bisa dilakukan, ditempuh untuk menyelamatkan jiwa seseorang misalnya hanya dengan itu, atau ada alternatif lain misalnya herbal misalnya. Jika ternyata fix tidak ada kecuali itu yang haram, baru boleh. Maka ini sangat rinci, detail dan cermat, tidak boleh ngasal. Sama seperti orang hukum tayamum, baru ketimbang jalan ke sana sini mau nyari air kok nggak nemu, kayaknya nggak ada air. Jangan kayaknya, pastikan dulu memang di situ nggak ada air sama sekali. Kalau baru asumsi, bukan berbasis, bukan berlandaskan al-yakin, yakin betul, nggak boleh. Kalau masih dhon, hanya kira-kira atau prasangka, nggak boleh. Karena hukum itu berlandaskan pada al-yakin, keyakinan pasti, bukan dhon atau prasangka yang masih antara iya dan tidak, nggak boleh. Itu yang pertama. Wathani, dan yang kedua, jadi jenis kedua dari hukum atau perkara yang haram itu apa itu? Halalun, sesuatu yang halal, fi nafsihi, pada dirinya sesuatu. Artinya benda itu, perkara itu asal muasalnya halal, awalnya halal. Kalhintoti, seperti misalnya kalhintoti seperti gandum, wal ma'i at-tahiri, dan air bersih. Ini halal. Walakinahu, tetapi barang halal itu mamlukun, dimiliki oleh siapa? Li ghairika, oleh orang selain dirimu. Jadi barang halal yang ada di tangan orang lain, milik orang lain itu dia halal. Air bersih sumur punya orang, tepung gandum milik orang, itu halal barang, tapi dia karena milik orang haram buat kita untuk kita pakai. Nah ini hati-hati. Ada satu kebiasaan masyarakat, katakanlah di kampung, saya ingat dulu di kampung, orang misalnya lewat ke suatu tempat, melintasi kebun, ladang, atau area mana gitu, haus misalnya, haus. Di kebun itu ada sumur milik yang punya kebun, sumurnya punya kebun, milik yang punya kebun. Kita haus, dipikir itu sumur ngablak di tempat bebas, akhirnya kita masuk main ngambil air untuk minum. Kalau di kampung biasa dulu minum di air sumur,
Kalau sekarang ya pada mules, karena udah banyak kotor airnya kan. Lah itu haram hukumnya. Kecuali dia datang ke kebun, assalamualaikum bapak ibu saudara, ada nggak yang di kebun, saya pamit izin mau minta airnya untuk minum, itu boleh. Tapi kalau main ambil saja, sementara sumur itu milik orang yang punya kebun dan posisinya ada di kebun, dan itu sumur bukan wakaf umum tapi sumur untuk keperluan kebun dan pemilik kebun, itu hukumnya haram meskipun punya tetangga, kecuali harus minta izin dan ridhonya. Nah ini digambarkan itulah barang halal milik orang tapi haram buat kita kalau tidak pakai izin atau tidak menggunakan dengan hak. Fala yazalu, maka selamanya itu barang yang halal tadi tapi dimiliki orang lain tadi muharraman, diharamkan alaika atas dirimu, selamanya haram. Hatta sehingga yasiru, menjadilah barang itu ilaika milikmu, min wajhin, berupa bentuk sa'ihin yang lumrah, yang umum, yang berlaku fi syar'i, menurut syara. Seperti apa sesuatu yang berlaku umum? Maksudnya barang orang menjadi milik kita, artinya ada pemindahan hak kepemilikan. Ketika barang orang lain pindah hak milik ke kita baru halal. Nah, pemindahan hak milik menurut syariat itu ada beberapa proses dan caranya. Contohnya kalbai, seperti jual beli. Tepung di toko orang haram buat kita, tapi kalau sudah kita beli milik kita, silahkan kita makan. Sumur di kebun orang haram kita pakai airnya, tapi kalau kebun itu kita beli dan sumur-sumurnya, silakan sumur itu kita minum airnya, halal karena sudah pindah milik. Kalbai'i seperti jual beli, wal irthi dan warisan atau diturunkan harta waris, tepung, sumur, wal hibati dihadiahkan, wal irthi dan diwariskan. Nah, itu boleh. Artinya intinya dengan cara jual beli, diwariskan, disumbangkan, dihadiahkan, intinya hak miliknya pindah menjadi hak milik kita, baru disitulah mulai perubahan hukum yang tadinya haram menjadi halal, wa nahwi dzalika dan lain sebagainya. Artinya cara lain seperti diwakafkan, disedekahkan, itu boleh. Itu dua. Jadi apa kesimpulan dari pembagian ini? Pertama, barang itu haram karena bendanya, ya. Dan kedua, barang itu haram karena status kepemilikannya. Nah, status kepemilikan ini juga nanti ada hukum lain. Ada barang yang awalnya halal, misalnya uang Ustadz Jamal itu uangnya halal, milik beliau halal buat beliau, tapi buat saya haram buat saya. Ketika uang Ustadz Jamal saya ambil, katakanlah saya curi atau saya ambil tanpa sepengetahuan, maka uang itu meskipun barangnya halal, di tangan saya hukumnya jadi haram. Jadi karena perbuatan, bendanya tetap halal, tapi hukum uang menjadi haram karena perbuatan saya salah, melanggar hak orang. Uangnya tetap halal, artinya barangnya tetap suci. Beda dengan mayit, bangkai, memang dia diambil tidak diambil tetap haram. Wa amma syubuhatu fi darajatin faminha ma yutayaqqanu tahrimuhu wa syukka fi hillihi wa hadhi syubahu hukmuha hukmul haram. Perkara berikutnya, kemarin kita katakan hukum itu ada dua jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram jelas, halal jelas, haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Di antara dua hukum ini ada hukum namanya syubhat. Nah, kali ini Al-Habib Abdullah mengatakan wa amma syubhatu, adapun perkara-perkara yang syubhat, hukum yang syubhat antara halal maupun haram belum jelas, fahiyya, maka perkara syubhat itu darajatun, bertingkat-tingkat. Jadi sama, ada klasifikasinya, ada levelnya. Faminha, dan diantara tingkatan-tingkatan barang syubhat itu, perkara syubhat itu ada, yaitu apa? Ma sesuatu tuyuqina yang diyakini sesuatu itu tahrimuhu, keharamannya sesuatu, wa syukka fi hillihi, wa syukka tetapi diragukan
masih diragukan fi hillihi tentang kehalalannya, wa hadhihi dan ini asyubahu kesubhatan kesamaran ini hukmuha hukumnya syubhat ini hukmul haram, hukumnya haram. Apa contoh? Dulu pernah ada seorang sahabat berburu binatang menggunakan anjing buruan. Ketika dia lepas anjing buruan, kemudian didatangi tempat buruan itu, ternyata ada hewan buruan sudah terperangkap, ya. Tetapi di situ ternyata ada anjing buruan selain anjing dirinya. Lah ini tidak dipastikan apakah itu memang buruan kita atau buruan orang lewat anjing orang atau anjingnya sahabat ini. Maka ini hukumnya syubhat, nggak boleh. Artinya nggak boleh langsung diakui terus dibawa pulang, karena bisa jadi itu punya orang, bukan tangkapan buruan kita. Nah, ini kalau sesuatu itu awal mulanya disangkakan barang itu haram, walaupun masih ngarep-ngarep ada sisi halalnya, maka hukumnya tetap haram sebelum diyakini betul bahwa ternyata oh ini menghasil tangkapan saya. Jadi yang dimenangkan adalah keraguan atas atau keyakinan atas dasar bahwa itu haram. Wa minha, dan yang kedua, atau wa minha, dan diantara tingkatan syubhat itu yang kedua apa? Ma tuyuqina, ma sesuatu tuyuqina yang diyakini sesuatu itu hilluhu, apa hilluhu kehalalannya, tetapi wasyukka diragukan fi tahrimihi keharamannya, wahadi syubahu, dan kesyubhatan ini terkuha meninggalkannya itu minal wara'i, dari perkara sifat wara'. Jadi ada contoh yang kedua, misalnya katakanlah gini, ini ya di dalam buku kitab fikih itu pernah dicontohkan begini. Ada seorang suami, ya, kemudian suatu ketika lagi tidak akur sama istrinya. Terus karena nggak akur, kemudian katakanlah cekcok itu, kemudian pisah artinya nggak ngumpul lagi, yang satu di depan yang satu di belakang misalnya. Suatu ketika datang hari lain sudah akur, tapi sang suami ini lupa, saya waktu emosi itu ngomong menceraikan istri saya apa enggak sih? Dia lagi pikir, ingatnya itu saya waktu itu ngomong talak apa enggak sih ya? Kan ragu dia. Kalau jatuh talak maka menggauli istri itu haram. Tapi kalau nggak jatuh talak ya nggak haram. Cuman dia ragu antara saya kemarin itu mau ngomong apa enggak gitu, lupa. Nah, maka bagi orang ini lebih baik jangan menggauli dulu, meskipun lagi harmonisnya. Karena ada sebuah keyakinan dan keraguan bersatu dalam dirinya tentang apakah kemarin dia sempat mengucapkan kalimat talak atau tidak. Karena kalau bisa jadi dia lanjut, maka dia jatuh pada haram seterusnya. Nah, makanya ini hukum yang meragukan karena ada sifat ragu dan tidak pasti. Nah, itu syubhat, kecuali diyakini. Nah, hukum lain sebagai perbandingan, misalnya kalau bapak saudara sekalian wudu, ya, wudu misalnya habis maghrib, sholat maghrib nih mungkin taklim gitu kan, terus begitu datang isya ragu, saya tadi kentut apa enggak ya? Ini kan keraguan hukum. Kalau memang dia keluar angin berarti hukumnya batal wudunya, tapi kalau tidak berarti nggak batal. Tapi dia nggak yakin, perasaan saya itu kentut apa enggak ya, jadi ragu antara keluar angin atau tidak. Maka ini hukumnya syubhat. Tetapi kaidah yang dipakai al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak serta-merta digeser hanya karena keraguan, kecuali ada pembuktian. Misalnya karena tadi bayangan saya nggak fokus antara keluar angin atau tidak, sementara kita nggak ngerasa bau, nggak ngerasa betul-betul keluar, maka hukumnya tetap dalam posisi suci. Kecuali ingat tadi waktu saya nyender, oh iya besar, baru itu ada keingatan, keyakinan betul bahwa memang nyata-nyata keluar. Tapi kalau baru ragu antara iya dan tidak dan nggak ketemu, maka tetap hukum awal.
Itu kalau kaitannya dengan wudu, itu namanya hukum yang masih meragukan. Wa minha, dan diantara hukum syubhat itu yang ketiga, ma yaitu sesuatu, huwa ya sesuatu itu baina dzalika, diantara keduanya. Artinya diantara keduanya apa? Kalladzi yahtamilu, kalladzi seperti sesuatu, yahtamilu yang dimungkinkan. Apa itu alladzi? Ayyakuna sekiranya ada apa itu sesuatu, apa itu alladzi halalan, halal. Wa yahtamilu, dan kemungkinan ayyakuna sekiranya ada apa itu alladzi haraman, haram. Jadi sesuatu yang memang antara halal dan haram ini porsinya 50-50, setengah-setengah. Tidak ada condong mengatakan haram dan tidak condong mengatakan halal, tapi di antara keduanya. Contoh, ini pernah suatu ketika Rasulullah beli kurma. Begitu beli kurma, beliau nyampe rumah, taruh di balik kalau bahasa kita, satu kantong kurma taruh di balik. Begitu Rasulullah ingin makan kurma di balai itu, di luar kantong ada sebutir kurma yang bukan di kantong tapi ngeletak di balai di sini sebelah, bukan di kantong. Rasulullah tidak berani ngambil sebutir kurma ini. Kalau yang di kantong beliau berani karena itu memang beliau beli halal. Tapi yang satu ngeletak itu ada dua kemungkinan, bisa jadi memang itu kurma yang dari kantong habis dibeli terus lompat atau kececer satu. Tapi Rasulullah punya satu ingatan luar biasa. Saya tidak berani ngambil sebutir kurma ini karena takut kurma ini bukan kurma yang saya beli tapi kurma dari sedekah orang. Sementara Rasulullah itu kan nggak boleh makan dari sedekah umatnya. Nah, Rasulullah nggak boleh. Sehingga beliau satu biji saja nggak berani. Ya, kalau kita sayang-sayang kita masukin beda. Kalau kita begitu, itu saja begitu. Rasulullah nggak berani. Padahal antara halal dan haram bisa halal bisa haram 50-50, karena bisa jadi memang dari kantong atau bisa jadi ceceran dari sedekah para sahabat yang memang tidak boleh dimakan Rasulullah. Nah, itu contoh. Oleh karena itu dalam perkara yang memang meragukan antara ini halal atau haram, sebetulnya boleh saja diambil karena memang kemungkinan haramnya juga 50-50. Tapi Rasulullah punya satu anjuran buat kita terkait pilihan yang persimpangan jalan antara halal dan haram. Kata beliau dalam sabda beliau di dalam suatu hadis, waqad qala, dan sungguh telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kata Rasulullah, tinggalkanlah segala sesuatu yaribu yang meragukan kepada dirimu. Kalau ada sesuatu meragukan antara iya apa tidak, halal atau haram, kata Rasul, tinggalkan perkara yang meragukanmu ini, beralih kemana? Ila ma la yuribuk, ila ma la yaribuk, ila pada ma perkara la yaribuka, la yaribu yang tidak meragukan kepada dirimu. Jadi ketika pilihan kita dihadapkan pada keraguan, ambil sesuatu yang tidak meragukan. Jadi mengambil resiko yang lebih kecil. Nah ini. Wa innama yustadallu ala wara'ir rajul. Nah, ini contoh dari barang syubhat. Berikutnya lah Habib Abdullah memberikan satu batasan dan gambaran atau ciri-ciri orang yang waro' itu seperti apa sih? Wa innama, dan sungguh tiada lain yustadallu dapat dijadikan petunjuk, dijadikan landasan, ala wara'ir rajuli, atas kewaraan seseorang. Seseorang itu bisa dikatakan waro', tandanya apa? Kata Habib Abdullah, bi ihjamihi, dengan menjaga atau membatasi dirinya seseorang, anil amri, dari perkara al-muskili yang masih bermasalah. Jadi perkara yang belum clear. Jadi tandanya adalah jika ada seseorang yang dia lebih cenderung menahan diri dari perkara yang masih
menyimpan masalah belum tuntas, masih sengketa, masih muskil ya. Hatta yattadhiha, hatta sehingga yattadhiha jelas apa itu perkaranya. Nah itu, jadi kita dianggap orang warok manakala segala sesuatu itu kita lakukan berdasarkan hal yang jelas. Kalau ada perkara yang jelas kemudian kita bisa mengambil jarak dan tidak keburu-buru untuk melakukan hal yang belum jelas, itulah salah satu tanda kita warok. Makanya di dalam hidup kita ini pentingnya warok itu adalah memberikan spirit atau motivasi agar segala sesuatu itu kita landasi dengan penuh kehati-hatian, apalagi kita sadar sesuatu itu sesungguhnya sesuatu yang banyak masalah. Jangan mendekati sesuatu yang bermasalah, karena bisa jadi kita terlibat pada masalah, dan jauh lebih itu masalah itu melibatkan kita pada hukum haram. Ini yang berbahaya. Ketika menjauhkan diri dari masalah, perkara yang bermasalah, satu, kita tidak kena masalah. Kedua, kita terhindar dari potensi dan bahayanya sesuatu yang haram. Nah itu, dan itu ulama-ulama besar kita selalu begitu. Makanya mereka punya kecenderungan jarang terlibat dalam hubungan kemanusiaan yang jelimet. Kalau jelimet itu kan mengurusnya masalah ya. Nah, iya. Kita itu kalau lagi rapat RT aja urusannya jelimet kan ya. Apa aja jadi muter-muter gitu ya. Ya karena di situ banyak masalah. Wala yakunul 'abdu minal muttaqina haqqan, wala yakun, dan tidak akan ada siapa itu al-'abdu, seorang hamba. Seorang hamba tidak akan menjadi minal muttaqina, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah haqqan, dengan sungguh-sungguh, hatta, kecuali atau sehingga yatruka, meninggalkan siapa al-'abdu al-halala, perkara yang halal, al-mahdhas, sama sekali, atau halal betul, alladzi, yang mana perkara halal tadi, yukhsha, dikhawatirkan, an inda tanawulihi, pada saat mengkonsumsi sesuatu yang halal tadi, apa yang dikhawatirkan, al-wuqu'u, terjatuh, terjebak, terjerumus, fima, dalam perkara, wara'ahu, di belakang itu, minasyubuhati, berupa perkara yang syubhat, wal harami, dan perkara yang haram. Jadi kriteria kedua, seseorang tidak mungkin akan menapaki jalan tangga memiliki predikat muttaqin sepanjang orang ini tidak mampu memilih-milih mana yang halal, atau bahkan lebih ketatnya lagi, Habib Abdullah mengatakan, orang yang berani meninggalkan perkara halal meskipun halal, berani meninggalkan perkara meskipun perkara itu halal hanya karena takut keselip di balik perkara itu ada yang haram atau syubhat. Makanya sering kita kasih contoh tentang Baginda Umar itu ya. Baginda Umar disuruh memilih 100 perkara halal, enggak dipilih semua, hanya satu yang diambil. Kalau kita jangankan 100 ya, dikasih 10 halal kita keruk semua orang halal. Baginda Umar enggak berani. Kata Rasulullah, Umar ada 100 barang halal, ambil. Umar enggak, saya hanya berani ngambil satu. Padahal itu anjuran Rasulullah. Karena itu memberikan keteladanan kepada kita, hati-hati dengan pilihan-pilihan yang zahirnya halal, tapi rahasia di balik itu kita enggak tahu, bisa jadi ada terselip syubhat, apalagi haram. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, waqad qala, dan sungguh telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Menegaskan tentang apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah ini, ada kaitannya. La yablughul 'abdu darajatal muttaqina hatta yatruka ma la ba'sa bi hadran mimma bihi ba's. La yablughu, tidak akan mencapai siapa al-'abdu, seorang hamba, mencapai apa? Darajatal muttaqina, derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hatta, sehingga yatruka, meninggalkan siapa seorang hamba ini, meninggalkan pada perkara, pada sesuatu, la ba'sa bi, yang tidak apa-apa perkara itu. Artinya memang boleh perkara itu, tetapi dia mau meninggalkannya. Kenapa? Hadron, karena kehati-hatian. Mimma, dari perkara-perkara, dari apa-apa, bihi, yang ada pada, ma ba'sun, sesuatu.
karena dia khawatir ada apa-apanya pada sesuatu itu selain perkara yang halal. Ya, ini agak sulit bagi orang yang tidak terbiasa mawas atau hati-hati. Wa qalatis sahabatu ridwanullahi alaihim, wa qalat, dan berkata siapa sahabatu, para sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim, semoga ridha Allah terlimpah atas mereka. Apa kata para sahabat? Ini beliau mengatakan begini. Kunna natruku sab'ina baban minal halali ma khafatal wuqu'i fil haram. Kunna, sungguh kami dulu, natruku selalu meninggalkan, meninggalkan siapa kami, sab'ina baban, 70 baban, 70 pintu, artinya 70 perkara, minal halali, dari yang halal. Kami meninggalkan 7 perkara, 7 hal yang halal, 70 hal yang halal. Kenapa? Makhafatan, karena khawatir, karena takut. Makhafatal wuqu'i, karena takut terjatuh fil harami, di dalam perkara haram. Lah ini sahabat rata-rata begitu. Wahada amrun, dan ini amrun adalah perkara qad tuwti'a minhu, yang sudah diselipkan dari perkara itu, min zamanin qadimin, dari zaman yang lampau, zaman yang lama dahulu, dari zaman dulu. Famunna, dan dianugerahi lana, bagi kami, biwara'in, dengan sifat wara', yuhjizu, yang menghalangi, yuhjizu, yang membentengi, sifat wara' itu na, pada kami, membentengi kami dari apa? Anisyubuhati, dari perkara-perkara syubhat, wal muharramati, dan perkara-perkara yang diharamkan. Fala haula wala quwwata illa billah. Fala haula, maka sungguh tiada daya, wala quwwata, dan tiada kekuatan, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sudah kita dapatkan satu penjelasan singkat tentang hukum halal, hukum haram, dan hukum di antara keduanya, yaitu hukum syubhat. Pelajaran ini mari kita jadikan inspirasi bahwa hidup kita ini selalu dibayang-bayangi dengan 3 perkara. Kalau nggak ketemu yang halal, ketemu yang haram. Kalau nggak ketemu dua-duanya, pasti juga ketemu yang syubhat. Satu yang boleh kita lakukan yaitu mengambil yang halal. Syubhat boleh sepanjang yakin di sana jauh dari keharaman. Tapi tetap saja Rasulullah menggarisbawahi bahwa pada perkara yang syubhat sebaiknya kita tinggalkan. Jadi apa nyaris? Dari 3 pilihan ini kita hanya boleh mengambil yang bebas itu di wilayah halal. Syubhat zona kuning, haram zona merah, halal zona hijau. Dan zona hijau ini bisa berubah menjadi zona kuning dan zona merah jika kita tidak bisa menjaga diri dari perilaku dan perbuatan terkait cara mendapatkan perkara yang halal. Meskipun perkara itu halal, bisa berubah menjadi haram karena perilaku kita salah.